Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Isna dari mahasiswa Bisnis Administrasi. Jadi pada kali ini saya akan membawakan sebuah judul yang dimana judul ini tentang menguasai bahasa Indonesia, yang membahas tentang kunci penalaran dan penggunaan gaya bahasa yang efektif. Jadi di sini ada tiga sebab yang bisa saya jelaskan dari keseluruhannya ini, yang sudah mencakup dari beberapa penjelasan yang sudah ada. Jadi yang pertama ini untuk tinjauan pustakanya bisa saya berikan ini. Yang pertama itu pentingnya gaya bahasa yang efektif dalam penulisan, terus dilanjut dengan memahami prinsip-prinsip dasar penulisan bahasa Indonesia yang baik. Terus yang terakhir sebagai penutupnya itu adalah mempraktikkan penulisan dengan gaya bahasa yang efektif. Oke. Nah, jadi yang pertama ini pada sebab pertama ini pentingnya gaya bahasa yang efektif dalam penulisan. Nah, jadi eh, karena tema kali ini adalah tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, jadi eh, pengertian dari bahasa Indonesia itu tersendiri. Jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang menarik untuk dipelajari dari sudut pandang linguistik. Nah, maksud pandang linguistik itu adalah dari sudut pandang eh, ini kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya eh, dengan pergerakan tangan dan juga eh, kata-kata. Jadi bahasa Indonesia ini memiliki struktur tata bahasa yang sederhana dan relatif sedikit kosakatanya, sehingga bagi sebagian orang ini dapat dipelajari dengan mudah. Yang baru belajar bahasa Indonesia. Dan pada saat yang sama, bahasa Indonesia memiliki sistem imbuhan yang kompleks yang dapat mengubah arti kata dan nuansa tenses, aspek, dan suasana hati yang nyaman. Mempelajari imbuhan ini dapat memberikan wawasan tentang bahasa bekerja dan meningkatkan kemampuan bahasa seseorang secara keseluruhan. Oke. Jadi gaya bahasa yang efektif ini merupakan elemen yang sangat penting dalam penulisan yang sangat mempengaruhi cara kita dalam menyampaikan pesan kepada pembaca atau kepada orang lain yang sedang kita ada ajak bicara. Dan ini ada beberapa eh, alasan mengapa gaya bahasa yang efektif ini sangat penting ketika dalam penulisan yang ditujukan untuk seseorang. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada menarik perhatian, kekuatan komunikasi, emosi dan daya tarik, memperkuat pesan, dan identitas penulis. Dari kelima poin ini, mungkin bisa saya jelaskan secara ringkasnya. Jadi yang menarik perhatian itu untuk poin pertama adalah ketika kita menggunakan gaya bahasa yang efektif, dapat menarik perhatian pembaca dan membuat mereka tertarik untuk terus membaca. Terus juga ketika kita menggunakan gaya bahasa yang kreatif, lugas dan memikat, dapat membuat tulisan lebih menonjol dan membedakannya dari tulisan lainnya, yang dimana menjadikan ciri khas tersendiri ketika orang tersebut ini menyukai tulisan tangan kita, yang membuat mereka ini bergairah ketika membacanya dan tidak cepat bosan. Jadi bisa diambil kesimpulan ini gaya bahasa yang efektif memainkan peran penting dalam penulisan, yang dimana maksud kata berhasil ini eh, kita berhasil menarik perhatian mereka untuk membaca tulisan kita yang yaitu tadi menggunakan gaya bahasa yang efektif dan juga mengandung eh, EYD yang juga yang terstruktur. Jadi melalui penggunaan gaya bahasa yang menarik, jelas, dan memikat ini, penulis dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan pembaca secara efektif, terus juga bisa membuat
memperkuat pesan yang disampaikan dan juga menciptakan pengalaman membaca yang sangat berkesan. Terus yang kedua ini ada memahami prinsip-prinsip dasar penulisan bahasa Indonesia yang baik. Yang tadi disebutkan tadi, EYD itu adalah ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Nah, yang dimana sebuah pedoman yang mengatur aturan penulisan dalam bahasa Indonesia itu tersendiri. Yang dimana EYD ini dirancang untuk menciptakan keseragaman dalam penulisan dan ejaan yang digunakan oleh penutur bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi pedoman ini mencakup aturan penggunaan huruf, tanda baca, penggalan kata, penulisan singkatan dan lain sebagainya yang termasuk dalam EYD itu tersendiri. Dan tujuannya ini yaitu tadi untuk memudahkan pembaca untuk lebih paham, terus juga komunikasi mereka ini antara penutur bahasa Indonesia menjadi lebih baik atau menambah wawasan mereka ketika sedang berbicara. Terus juga di sini ada dua contoh yang bisa saya berikan untuk eh, penyempurnaan ejaan yang sesuai dalam penulisannya. Jadi yang pertama ini ada saya akan pergi ke pasar untuk membeli sayuran dan buah-buahan. Nah, yang diperhatikan ini adalah untuk huruf kapital di awal S jadi besar. Terus juga untuk imbuhan buah-buahan dikutip dengan tanda baca strip dan juga diakhiri dengan tanda titik. Dan yang kedua juga sama, huruf awal huruf kapital, terus juga akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik. Terus bahasa Indonesia ini memiliki dua bentuk utama dalam penyebutannya atau dalam tutur kata bahasanya, yaitu ada formal dan informal. Nah, bahasa Indonesia ini eh, bahasa formalnya ini biasa digunakan ketika dalam situasi resmi, transaksi bisnis, dan penulisan akademis yang menggunakan bahasa formal. Terus untuk bahasa informalnya ini biasanya ini berbentuk santai atau percakapan santai. Jadi untuk antar sesama, untuk gaya bahasa, untuk dengan orang-orang juga bisa dari media sosial dan juga itu tadi ada interaksi sehari-hari dengan orang lain. Tapi biasanya ini untuk informal dan formal bisa terlihat ketika informal ini untuk interaksi sehari-hari. Kalau formal mereka ini biasanya ditujukan untuk penulisan berbentuk tulisan. Terus ini poin ketiga itu poin terakhir, mempraktikkan penulisan dengan gaya bahasa yang efektif. Yang maksudnya ini adalah membuat paragraf yang efektif ini membutuhkan perhatian pada beberapa elemen kunci terhadap kesatuan, kohesi, dan penekanan. Dengan menyusun setiap elemen paragraf dengan hati-hati, penulis dapat menciptakan tulisan yang kuat dan berdampak yang secara efektif menyampaikan pesan mereka. Terus juga sebelum mulai menulis, pahami dulu dengan jelas tujuan tulisan yang akan kita tulis. Apakah kita ingin menginformasikan, meyakinkan, menghibur, atau menginspirasi pembaca. Nah, jadi tujuannya ini kita harus tahu tujuannya jelas, lebih ke konteks apa dan pembahasannya lebih ke sudut pandang apa. Jadi pemilihan gaya bahasa ini juga terbilang cukup relevan untuk penulisan dalam sebuah teks yang dimana untuk mencapai beberapa aspek yang diinginkan atau efek yang diinginkan. Terus juga pemilihan kata-kata yang tepat, penggunaan struktur kalimat yang jelas, dan penggunaan imaji yang vivid menggunakan yang membantu menciptakan efek yang diinginkan ketika dalam penulisan. Terus juga untuk kita menjadi lebih memahami tentang bahasa formal atau penggunaan tanda baca yang tepat,
Biasanya ini adalah metodenya itu dengan melakukan praktek secara terus-menerus, yang dimana ini kuncinya ini adalah untuk mengembangkan kemampuan menulis gaya bahasa kita secara efektif dan juga membuat gaya penulisan wawasan kita terhadap bahasa formal menjadi lebih luas lagi. Dengan latihan kita dan perhatian terhadap tujuan, audiens, konsentrasi, pemilihan kata, variasi kalimat, dan sebagainya ini, kita dapat meningkatkan kemampuan penulisan kita dengan gaya bahasa yang efektif dan juga menjadikan ciri khas kita terhadap gaya bahasa tersebut. Terus juga di sini ada saya berikan dua contoh tentang eh, praktek dari pengejaan EYD yang benar dan penempatan vokabulari yang tepat. Nah, sebelum membahas tentang contoh ini, apa sih vokabulari itu? Vokabulari ini adalah lebih ke merujuk pada kosakata atau kata-kata yang ada dalam bahasa Indonesia, yang dimana ini mencakup berbagai jenis kata, kata benda, kata kerja, sifat, keterangan, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang ini vokabulari ini juga berkesinambungan dengan EYD Bahasa Indonesia yang dimana itu ada istilahnya itu adalah penyebutan subjek, predikat, objek, dan keterangan, yaitu SPOK sebutannya. Jadi yang pertama ini konteksnya ini lebih ke menginformasikan yang sudah dijelaskan di awal tadi. Eh, jadi untuk konteks eh, teks awalnya ini adalah awalannya di huruf kapital. Terus juga ditujukan yang ini jelas ada subjeknya ini adalah jadwal acara seminar. Terus juga objeknya juga jelas yaitu di gedung konferensi. Tanggal ada objeknya ini tanggal 10 Juli. Terus dimulainya pada pukul 9 sampai pukul 16. Terus keterangannya ini peserta diharapkan hadir tepat waktu dan membawa kartu identitas sebagai tanda registrasi. Jadi keterangan ini adalah kartu identitasnya sebagai tanda registrasi dan ditutup dengan tanda titik. Terus yang kedua ini adalah meyakinkan, yang dimana biasanya ini kalau meyakinkan ini lebih ke produk sales yang menawarkan sebuah produk. Jadi di sini uh, diawali dengan huruf kapital di awal, produk subjeknya ini adalah uh, produk produktivitas kerja, terus juga mengatur seperti menghemat waktu dan meningkatkan ketik. Ya pokoknya kurang lebih seperti ini untuk contoh-contoh dari imbuhan EYD yang tepat dan juga vokabulari yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Terus juga di sini ada rangkuman singkat tentang kita mengetahui eh, praktik dari penulisan ejaan benar atau sesuai dengan EYD dan juga vokabulari yang sesuai. Di sini ada 5 poin yang bisa saya ambil tarik garis bawahi. Jadi yang pertama itu adalah kita kenali dulu tujuan tulisan kita untuk apa, terus target kita untuk siapa, terus juga yang ketiga ini adalah konsistensi dengan style kita. Jadi ketika kita ingin mengangkat sebuah tema tentang keindahan alam, jadi kita juga harus membuat sebuah gaya style yang menjemurkan keindahan alam itu tersendiri. Terus gunakan bahasa yang tepat dan variatif yang dimana dapat dinikmati oleh para pembaca dan juga dapat dapat dipahami juga untuk dari apa dipahami juga uh, pada mereka. Terus yang terakhir ini adalah kita tinjau ulang dengan membaca, terus juga kita resume lagi dengan kita mengedit lagi dan juga uh, untuk finalnya itu adalah kita ya pokoknya kita edit kembali tulisan dari yang sudah kita buat. Eh,
Terus juga di sini ada conclusion atau summary dari keseluruhannya. Jadi gaya bahasa ini sangat penting digunakan eh, untuk mengukur kepribadian kita, karakter, dan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Karena orang akan lebih menyukai kita jika gaya bahasa kita lebih baik. Terus juga kalimat efektif sangat berguna dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dengan kalimat efektif, sebuah karya tulis ilmiah ini menjadi mudah dipahami oleh pembaca dan menjadi komunikatif. Untuk menjadi lebih komunikatif, kalimat efektif harus memenuhi kriteria logis, sistematis, dan juga lugas. Kalimat efektif sangat penting dalam penulisan karya tulis ilmiah karena memiliki kemampuan untuk membangkitkan dan memicu gagasan pembaca yang identik dengan gagasan tulis. Selain itu, kalimat efektif ini juga memiliki kemampuan untuk menghilangkan kemonotonan sebuah tulisan yang dimana kita juga memberikan efek lugas dan juga membawa feel tersendiri ke dalam tulisan. Terus juga sebuah karya tulis ilmiah ini tidak berkualitas jika pembaca tidak mengetahui isi dari karya tulis tersebut, sehingga tidak dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Jadi di samping kita memperhatikan tulisan kita, IED dan juga vocabulary, kita juga mempunyai tantangan tersendiri yaitu dengan menuangkan isi hati dan pikiran kita ke tulisan tersebut agar pembaca ini juga dapat menikmati pesan dan pesan yang kita sampaikan melalui tulisan. Mungkin itu aja dari saya pada presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.